Selanjutnya adalah kita membuat sebuah website yang sederhana. Tadi hanya 3 tabel, sederhana sekali buatnya, tidak sampai 1 hari, tidak sampai berjam-jam, 3 jam selesai. Nah, apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Jadi untuk membuat web itu yang pertama, kita harus sudah punya basis data. Nah, tadi kan kita punya tuh basis data. Itu adalah yang paling pertama yang harus kita miliki. Nah, setelah basis datanya ada, pastikan di komputer kalian sudah terinstall tools-tools pendukung. Kita menggunakan Visual Studio Code, atau kalian mau pakai Notepad kah, atau mau pakai editor apapun bebas. Kemudian yang kedua, kalian harus sudah punya server, harus sudah punya lokal server. Nah, di Exam itu saat kita install kan kita punya server lokal. Sudah ada, kita menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Nah, saat kalian install Exam itu sudah ada servernya, sudah ada PHP-nya, sudah ada di situ. Nah, kemudian ada database-nya. Jadi untuk web itu yang perlu itu adalah servernya, ada database-nya, ada bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya terserah kalian mau pakai apa saja. Saat kalian install Exam itu defaultnya salah satunya adalah PHP. Ada versi 5, 6, 7, 8. Nah, kalian bisa pakai untuk latihan, kita pakai versi yang ke-7. Kalian mau pakai 8 boleh. Lalu servernya juga sudah ada, lalu database-nya itu ya MySQL. Kalau kalian dari 4 komponen pembuatan web tadi, ada server, ada bahasa pemrograman, ada database-nya itu tuh 3. Kalian sudah menguasai 1 kan? Sudah hampir menguasai penuh 1, yaitu database-nya. Nah, selanjutnya kita akan gabung dengan bahasa pemrogramannya. Setelah Examnya terinstall, pastikan dia Examnya itu jalan. Nah, selanjutnya jangan lupa install Visual Studio Code sebagai kode editornya. Setelah semuanya sudah terinstall, langkah pertama adalah kita membuat folder kerja, folder project. Folder kerja itu tujuannya untuk apa? Untuk kita simpan data-data, simpan file-file. Jadi semua file yang berhubungan dengan web itu disimpan di satu folder kerja. Nah, folder kerja itu persyaratannya harus menggunakan tidak boleh menggunakan spasi. Ingat, nama file, nanti saat kalian coding itu juga ada nama file, terus nama gambar, nama folder, jangan ada spasi. Ingat, karena kalau kadang ada spasi, nanti saat kalian coding itu dia mengidentifikasi 2 script, jadi nanti akan error nanti. Selalu pakai 1, kecuali data, kecuali isi datanya toh. Kalau isi datanya ya pakai spasi bebas, tapi kalau yang berhubungan dengan script sebaiknya 1 kata. Nah, jadi langkah pertama kita membuatnya adalah membuat web adalah kita membuat sebuah folder kerja. Folder kerja yang lokasinya di mana? Kalian sudah pernah buat web? Belum? Nah, kita belajar ya, gampang. Nah, buat folder kerjanya di mana? Di local host. Kita kan buatnya itu harus di server toh. Buatnya di server kan? Nah, server itu ada yang lokal dan ada yang sudah global. Lokal dan ada yang sudah online. Kalau saya kenalkan dulu server itu apa? Server itu kayak tempat yang digunakan untuk menyimpan data kita. Data-data folder kerja atau data-data file web. Kalau kita simpan folder kerja yang berisi file-file web, simpannya di server lokal, maka website tersebut hanya bisa diakses di laptop kita. Kayak kalian taruh file webnya di laptop kalian, ya hanya bisa buka di laptop itu kan. Tapi kalau mau buka di seluruh dunia, berarti filenya itu harus diupload ke server yang lebih global, yang tersimpan di awan. Jadi bisa diakses di mana saja. Nah, kayak di si Amir itu server file-file webnya itu tersimpan di luar, di internet global, bukan di komputer saya. Kalau di komputer saya hanya saya yang bisa buka dong. Hanya dia diuploadnya keluar. Jadi kalian buka si Amir itu diaksesnya keluar. Nah, contoh servernya itu wujudnya apa? Ya wujudnya komputer biasa. Yang penting ada dia punya ruang simpannya untuk kita taruh file-file kita. Nah, kayak CCTV servernya di mana? Servernya di bawah sini, dia bukan global. Servernya di ruangan saya. Terus kenapa servernya ada di bawah ruangan, tetapi orang bisa akses di mana-mana toh? Kenapa? Karena server saya itu memiliki IP global, namanya IP public.
IP public itu kita sewa. Sewa satu bulan itu 1 juta lebih. Jadi kita sewa IP publiknya, terus kita hubungkan dengan modem, dengan IndiHome, sudah kalian bisa akses kemana-mana. Jadi kita harus punya itu. Nah, sekarang tadi kan saya bilang wujud server kan sudah kan. Nah, saya mau menampilkan kalau local server nanti dia biasanya itu ada di htdocs, ada di C, ada di X, exam, ada di htdocs. Nah, di sini adalah local servernya, posisinya ada di situ. Jadi kita menempatkan file-file project ada di sini. Nah, bagaimana kalau yang online? Kalau yang online kita harus beli kan? Kita harus beli atau sewa dia punya ruang simpannya. Tidak bisa ada yang gratis juga. Tapi gratis itu kan tidak dijamin dia keamanan toh. Jadi kita harus sewa. Nah, di sini misalkan kita sewa hosting nih. Nah, kita sewa hosting local host. Nah, ini. Nanti setelah kita sewa, kita dapat dia punya, kita akses ke servernya. Kita bisa upload file-filenya. Nah, kita upload file-filenya di sini. Jadi folder kerja ya, kita upload di sini. Jadi kita bisa akses di mana-mana. Kita tidak simpan di komputer kita, tapi komputer yang di awan sana. Itu namanya hosting. Terus apa itu domain? Domain itu kan pengalamatan. Jadi kayak IP address-nya toh. Jadi kayak kita di CCTV itu kan ada IP publiknya. Nah kan orang kalau mau akses kan tidak mungkin ketik di IP-nya. Jadi kita harus sewa lagi, kita beli dia punya nama domainnya untuk menggantikan dia punya nama IP yang bentuknya angka-angka tadi. Mengerti? Jadi hosting itu tempat untuk menyimpan folder-folder kerja kita. Sementara untuk domain itu untuk pengalamatan. Jadi kita mau mengakses data kita di komputer itu alamatnya apa. Nah, sekarang kita akan membuka localhost. Punya kalian juga pasti ada. Kalau kalian install exam, pasti ada exam htdocs. Nah, di situ kita buat sebuah folder kerja. Folder yang namanya apa? Kita kasih nama moge apa? Tadi db moge toh. Moge saja. Oke. Setelah folder kerja jadi, ya sudah selesai. Folder kerjanya. Ini untuk kita simpan file-filenya. Selanjutnya, langkah pertama pembuatan folder kerja selesai ya. Karena ini websitenya dia single user. Single user artinya usernya hanya satu hanya dengan adminnya. Kita tidak belajar yang multi user. Jadi kita desain langsung di dalamnya. Kita buat single. Kita tidak pakai login logout. Itu nanti di mata kuliah pemrograman web. Di sini kita hanya single user artinya desain tanpa admin. Kita desain langsung di formnya. Namun dia mengakses data dari database. Oke. Folder kerjanya jadi. Selanjutnya adalah kita akan membuat dia punya buka dia punya apa namanya ini. Buka dia punya kode editor, nama kode editor. Saya tutup dulu yang ini. Oke. Tampilan utama dari kode editor seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Oke. Kita membuat kita hubungkan dengan folder kita. File, lalu kita pilih add folder to workspace. Lalu kita cari folder kerja yang sudah kita buat tadi yang bernama moge. Lalu kita pilih add. Kita pilih yes. Sudah ya, di sini folder utamanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat halamannya. Toh web kan pasti harus ada dia punya halaman-halaman webnya. Nah, untuk latihan kali ini kita hanya membuat mungkin hanya 2 atau 3 halaman. 2 atau 3 halaman dengan desain layout yang sederhana sekali. Jadi nanti jika kalian sudah mahir, kalian bisa pakai banyak template-template yang gratis di luar. Kalian bisa download
Bisa setelah kalian download, kalian taruh di dalam folder kerja, terus kalian tinggal edit-edit. Mau buatnya seperti apa. Ini kita belajar bangun sendiri dengan tampilan halaman yang sederhana. Untuk membuat filenya, jadi filenya itu ada di dalam folder. Ini bisa lihat kah? Saya besarkan halamannya. Display settings, pilih 175. Sudah bisa? Kalian cok ini dong. Itu dong. Oke, sudah. Oke, kita buat, pastikan anak panahnya ke bawah, perhatikan, dan nanti tugas kalian buat juga ini. Kita membuat sebuah file, cara membuat file itu ini, filenya. Klik new file, lalu masukkan nama file. Kita kasih nama filenya adalah file index. File index itu file yang di landing space. Dia yang pertama kali nanti di load, ditampilkan di halaman web. Jadi misalkan kita membuka halaman web tuh, nanti dia cari tuh mana namanya index.php. Dia yang nantinya akan ditampilkan terlebih dahulu. Namanya landing page. Nah, kita kasih nama index.php. Selesai, gampang sah. Selesai. Ini kalau sudah seperti ini, berarti webnya sudah jadi nih. Misalkan kita tulis saja, selamat datang. Selesai webnya. Sekarang coba kita tes jalankan. Kita ketik apa namanya? Karena hostingnya masih lokal, kita tulis localhost garis miring moge gitu sah. Localhost nama folder kerja. Moge itu nama folder kerja tadi. Makanya nama folder kerja itu jangan ada spasinya. Tekan enter. Ini semua aja. Jadilah halaman web kita, selamat datang. Gampang kan? Sudah jadi itu, kalian bisa buat web. Hanya menampilkan selamat datang. Oke, sekarang kita isi kontennya di dalam. Nah, kita isi. Kita pakai W3 Schools ini untuk template-template dasar. Ini dasar sekali. Jadi nanti kalian bisa pakai yang lain-lain. Kita buka. Oh iya, kita buat koneksinya dulu ya. Koneksi data, atau itu sebentar saja. Kita pakai W3 School. Kalian bisa pakai yang kita cari di sini. Kita pilih Learn Bootstrap. Kalian mau pakai yang Bootstrap bernama 34 atau 5? 5. Pakai 3, 4, 5, 5 ya. Kita pakai 5 saja. Lalu turun ke bawah, kita cari, kita mau buat, cari yang paling sederhana dong. Containers, cari ini. Container, lalu ini ada aturan-aturannya, max width. Kita pilih di sini, try it yourself, coba punya kamu sendiri. Kita putar. Kita ambil dia punya isinya ini nih. Ctrl A, Ctrl C. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Ini adalah struktur dari web. Ada HTML. HTML itu Hypertext Transfer. Hypertext apa leh? Apa nama HTML panjangnya? Markup language ya. Kemudian di sini headernya, ini titelnya untuk body. Untuk judul tab-tabnya. Lalu ini link untuk bootstrapnya, CDN. CDN itu artinya Content Delivery Network. Jadi pada saat kita buat kelas-kelas untuk button dan lain-lain, CDN fungsinya dia mengakses komponen-komponen yang ada di servernya si Bootstrap. Tapi kalau kalian mau mengambil komponennya, mau taruh di dalam sini, boleh, tinggal kalian download.
Tapi itu nanti banyak. Kita pakai yang CDN biar lebih sederhana. Oke. Lalu kita atau kita pakai template. Kalian pakai template misalkan di mana? Pusat 5 cari yang ada form, bootstrap other, dan lain-lain. Kalau yang 4 ada template di bagian sini. Oh ini, bootstrap 5 template, kalian bisa download di sini, basic. Nah ini dia punya template-templatenya. Ini template yang sangat sederhana. Kita pakai yang mana? Kita copy ini saja. Coba kita pakai template yang ini. Try it yourself. Kita ambil ini. Kita letakkan di sini ya. Template ini kalian bisa cari di Google tuh. Template PHP kayak gitu dengan Bootstrap. Nanti dia muncul banyak sekali di situ. Kalian bisa pakai di situ. Berarti ya. Jadi desainnya kalian coba cari saja. Saya hanya menjelaskan isi dalamnya, bagaimana kita menghubungkan dengan database dan lain-lainnya. Oke, kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Ini yang masih kosong. Selanjutnya, kita akan mengganti judulnya ini. Iya toh? Judulnya ganti dengan apa? Moge apa? Komunitas kok. Komunitas. Moge itu apa? Motor D. Lalu di bawah Moge Kupang. Gitu. Terus menu-menunya itu ada about me tentang Moge, lalu di sini berisi profilnya. Oke, di profil ini kita mau supaya dia berisi profil kayak deskripsinya toh. Deskripsi Moge, lalu ada visi, misi, tujuan, ya kan? Nah, sekarang di Samlinks ini di bagian ini saya mau taruh menu-menunya yang tadi. Jadi nanti kalian masuk, terus tinggal edit di bagian mana tadi? Bagian ini namanya Samlinks. Mana Samlinks? Ini ya. Nah ini, yang bagian ini saya hapus. Mulai dari Samling ini, menunya ini kita hapus. Di sini kita tulis menu pilihan misalkan. Kalau edit begini kan kalian jago. Nah kayak itu, menu pilihan saja. Lalu di bawah ini nanti ada beberapa menu. Untuk menunya itu kita masih pakai yang tadi, yang Bootstrap 5. Kita cari yang collapse. Kita pakai yang mana ya? Pakai yang akordeon ini. Kita pilih try it yourself. Baterainya. Oke, di sini kita putar. Kita ambil yang menu dari div akordeon sampai yang mana nih? Oh iya, sampai div yang ketiga. Ambil ini, Ctrl C. Saya letakkan di sini. Oke. Menu yang pertama itu kita kasih nama apa? Visi kan? Visi, terus
Yang kedua kita kasih nama. Lalu berikut kasih nama tujuan. Ctrl S. Ada visi. Ini akordeon ini mulai dari sini sampai sini kan, yang tadi saya copy tadi di sebelah. Dari atas sini akordeon sampai di sini. Nah, lihat garis ke atas nih. Nah, nanti saat jadinya seperti ini. Jadi ada visi, lalu ada misinya, ada tujuannya. Ini terlalu besar ini. Visi, misi, tujuan. Nah, kan tinggal kita isi, ambil data dari database-nya, isi kasih masuk di situ kan. Terus apa lagi? Bagian atas ini about me, ini tentang apa? Ini kita taruh logo Moge ya, logo Moge, lalu di sini berisi deskripsinya. Nah, lalu di sebelah ini berisi apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si Moge tadi kan, kegiatan-kegiatan Moge. Lalu ini catatan kakinya, ini berisi alamat dan sebagainya. Oke. Untuk menunya ini kita nama aplikasinya kita kasih nama apa? Moge Kupang, Moku, kasih nama Moku. Ya terserah kalian, ini kita kasih nama Moku saja. Suka-suka programmernya dia mau kasih nama apa. Moku, lalu menu-menunya ada beranda. Dan ada buku apa? Buku tamu. Kan tinggalkan edit-edit. Hasilnya gini. Ada Moku, ada beranda, ada buku tamu. Yang disable-nya ini kita hilangkan saja dulu. Ini pekerjaan mengedit. Kalian pasti mahir nih, copy paste. Pasti itu. Footer ini dia punya alamatnya, lalu ini template yang buruk. Kalian coba cari di luar tuh ada template yang bagus-bagus tuh. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalian lihat yang sudah terbaru lah, cari yang bagus. Sekarang kita akan koneksikan bagaimana ini untuk desain dia punya user interface kan. Jadi temanya adalah mendesain user interface. Jadi setelah setelah folder kerjanya jadi, langkah kedua kita hubungkan dengan kode editor. Langkah ketiga adalah kita membuat user interface-nya. Oke.